godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara dan saudari. Bertemu lagi di dalam suasana doa malam hari ini. Salam dan damai sejahtera di antara kita semua. Marilah persekutuan doa malam ini kita awali dengan kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersujud bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman pada malam hari ini untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami atas rahmat dan berkat yang Bapa berikan pada kami. Tuhan telah membimbing kami pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Itulah kasih yang kami terima, kasih karunia dan berkat yang kami terima. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami untuk istirahat malam. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk menyertai kami, sehingga apa yang kami rasakan pada saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk firman yang kami rasakan pada doa malam hari ini, kita baca bersama-sama yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 53 sampai dengan 57. Yohanes pasal 11 ayat 53 sampai dengan 57 yang demikian difirmankan. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu?"
Akan datangkah ia juga ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya. Dalam bersama-sama kita dalam persekutuan doa malam hari ini, kita berikan tema keinginan yang jahat berbuah tindakan jahat. Untuk melandasi ini kita bersama-sama kembali membaca dalam firman ini pada ayat yang ke-53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang disebut di dalam Injil ini adalah para kaum elit pada waktu itu. Ada di antaranya tua-tua kaum awam, para imam, dan ada juga Mahkamah Agung. Kenapa mereka sepakat untuk membunuh Kristus? Kenapa membangkitkan kemarahan tindakan penghasutan, pancingan? Apakah mereka tidak tahu? Tidak akan menimbulkan, dan hal-hal yang demikian tentu akan menimbulkan pertumpahan darah. Secara hukum, para imam kepala dan tua-tua dipercaya mengusut dan menghukum saksi-saksi palsu. Tetapi dalam bacaan ini, sekarang mereka justru menjadi pemimpin kejahatan yang menjungkir balikkan semua keadilan. Pilatus melihat bahwa para imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Karena Kristus memiliki reputasi yang membuat para imam kepala itu pudar dan marah, puncaknya mereka menentukan hukuman. Kita mengingat kepada bacaan sebelumnya. Lazarus adalah orang yang dikasihi Yesus. Maria dan Marta, saudara Lazarus, memberikan kabar pada Yesus tentang sakit yang dialami Lazarus. Pada saat sakitnya Lazarus pada Yesus, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit anak manusia akan dimuliakan. Pernyataan serupa pernah disampaikan Yesus pada saat ia berjumpa dengan seorang buta sejak lahirnya. Terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 3-4. Derita atau penyakit yang merupakan masalah bagi manusia dapat digunakan oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Injil Yohanes menyampaikan bahwa Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Namun, ketika mendengar berita sakitnya Lazarus, ia menunda keberangkatan menuju rumah Lazarus. Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat yang berbeda. Mengapa ia menunda perjumpaan dengan Lazarus? Padahal berita tentang sakitnya sudah didengar. Dalam Injil dapat ditemukan bahwa terkadang Yesus dengan sengaja tidak segera melakukan apa yang diminta oleh orang-orang dengan alasan bahwa waktunya belum tiba. Ketika Lazarus diberitakan sudah mati, Yesus mengatakan, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Yohanes 11 ayat 14b sampai dengan 15. Di sini Yesus bermaksud memberi kesempatan kepada orang-orang mengikuti, mengalami pekerjaannya, dan percaya kepadanya. Setibanya di Betania, Yesus mendapati bahwa Lazarus sudah mati 4 hari lamanya, dan ia dibaringkan dalam kubur. Dalam keyakinan orang Yahudi,
nyawa masih berada di sekitar jasad atau mayat selama 3 hari. Lebih dari itu, nyawa sudah tidak ada di sekitar jasad. Tak mengherankan bila kedatangan Yesus pada hari keempat setelah kematian. Lazarus membuat Marta dan Maria kecewa. Kekecewaan Marta terungkap pada Yohanes 11 ayat 21. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta penuh harap pada Yesus sebab ia telah mendengar berita penyembuhan yang sudah dilakukan Yesus di berbagai tempat. Apakah Marta percaya? Yesus sanggup membangkitkan Lazarus? Pada ayat 39 kita melihat bahwa Marta mengatakan kepada Yesus bahwa mayat Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari lamanya mati. Untuk meyakinkan Marta, Yesus berkata kepadanya, saudaramu akan bangkit. Sebagai orang Yahudi dengan mazhab Farisi, rupanya pernyataan Yesus belum dipahami Marta. Bagi Marta, kebangkitan hanya setelah akhir zaman. Yohanes 11 ayat 24. Keyakinan ini merupakan juga masih dipahami oleh banyak orang Kristen pada masa kini. Kebangkitan selalu dikaitkan dengan akhir zaman dan pemahaman ini berujung pada keyakinan bahwa keabadian atau kekekalan itu adalah sesuatu yang datang kelak dan tidak terkait dengan masa kini. Pemahaman tentang kebangkitan yang disampaikan Yesus pada ayat 25 dan 26 pada Yohanes 11 ini dalam bentuk pertanyaan, pernyataan maksud kami. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mengajak Marta menghayati kebangkitan dari Yesus. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Farisi. Dalam Yesus, kebangkitan tidak dinantikan di akhir zaman, tetapi terjadi pada saat ini. Juga dalam kepercayaan pada Yesus, mendengar kepercayaan Yesus, Marta merespon, "Iya, Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Bapak Ibu yang terkasih, maskulah hati Yesus pada saat itu. Ia menunjukkan bahwa saatnya menyatakan kemuliaan Allah sudah tiba. Ia meminta supaya pintu kubur Lazarus dibuka. Marta yang berkeberatan diingatkan oleh Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Yohanes 11 ayat yang 40. Kemuliaan Allah nyata bagi Lazarus yang sudah meninggal 4 hari itu dibangkitkan oleh Yesus. Dari uraian itu kita menemukan bahwa ketika Yesus memulihkan hidup Lazarus, ia menunjukkan tanda bahwa ia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Kekekalan itu tidak terjadi di masa mendatang, melainkan mulai sejak saat ini. Sejak percaya pada Yesus, utusan Allah. Setiap orang yang percaya pada Yesus akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan sebagaimana yang dialami Maria, juga Marta, dan orang yang melihat keluarga Lazarus. Di dalam dia ada pengharapan baik di bumi maupun di surga. Bapak Ibu yang terkasih, kisah kematian dan kebangkitan Lazarus itu adalah tanda kenyataan kemuliaan dan akan ada pengharapan. Kenapa mereka khawatir? Sebab mereka kaum elit itu khawatir akan kedudukannya,
kewibawaannya, dan kewibawaan itu akan hilang. Demikian juga sepakat untuk membunuh Kristus yang anggapannya atau kurang percayanya akan memusnahkan Tuhan Yesus, sehingga mereka mempunyai keinginan jahat dan tentunya akan menimbulkan kejahatan pula karena mereka mengancam, memfitnah dan sebagainya. Berdasarkan Yohanes 5 ayat 25 sampai dengan 29 menegaskan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Maksud kami bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kenapa mereka sepakat untuk membunuh Kristus? Karena mereka tidak menyadari bahwa kematian bukan untuk satu bangsa, melainkan untuk bangsa-bangsa yang percaya dan mengumpulkan kembali domba-domba yang telah tercerai-berai. Mereka tidak menyadari mujizat ini karena egois mereka. Dengan sepakat mereka akan menyingkirkan Kristus dan tidak mau melihat mujizat yang nyata baginya. Tentunya hal ini akan membuahkan kejahatan karena dengki dan degilnya iman mereka. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amanah, kepentingan diri sendiri, percitraan, dan roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan pada intinya, demi mendapatkan kepuasan, kemakmuran diri, mereka telah menolak Tuhan dan menolak firman-Nya yang disampaikan melalui mulut nabinya. Ini adalah perlawanan dan pemberontakan atau dosa-dosa mereka kepada Allah dan kehendaknya secara sengaja. Yang paling celaka, meski Allah dengan keras menegur mereka dan memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya, mereka tetap menolak dengan terang-terangan. Apa yang terjadi di sini sama persis dengan apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 11, Ia telah datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Kepada mereka yang tidak percaya dan menolak, Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa pemerintahnya itu adalah hidup dan kekal. Karena itu satu-satunya sikap atau tindakan Allah yang paling benar dan adil adalah dengan jalan menghukum mereka tanpa amun. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami untuk menyampaikan dan merasakan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu rencana kejahatan akan menimbulkan tindakan jahat, seperti apa yang telah dicontohkan melalui firman ini. Beberapa orang elit pada waktu itu merencanakan untuk menyingkirkan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, karena mereka dengki dan ingin memisahkan, serta memicu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menuju jalan yang benar, sehingga kami berpola pikir
tidak menimbulkan suatu angan-angan jahat dan akhirnya akan menerima kejahatan itu atas diri kami. Kami percaya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan akan membimbing kami. Demikian dan kami akan istirahat pada malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan lindungi dalam istirahat kami dan mohon dibangunkan untuk pagi hari dalam memulai pekerjaan kami dalam hari yang baru dan kehidupan baru. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memohon dan berdoa. Amin.